Malam, Pak. Malam, ada keperluan apa ya? Kami dari mewakili teman-teman dari PT CPS Sorong mau menanyakan keberadaan teman-teman. Oh iya ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Gini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS di Sorong. Umur saya 24 tahun. Saya tinggal di Desa Siring, RT 7 RW 2, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan kabar teman-teman saya yang 13 orang yang dipanggil Kodim. Sebenarnya saya ini kaget, Pak. Kan ini kan sudah kesepakatan kerja dengan perusahaan bahwa tidak ada teman-teman saya yang ikut demo itu dimutasi atau pemutusan hubungan kerja. Kok tiba-tiba teman saya dipanggil ke Kodim? Ini sebenarnya ada apa ya, Pak? Buka-buka tuh nanti lancar ya, Mas. Iya, Dek. Loh, iku apa, Mas? Kuyu. Opo iku yo? Astagfirullah. Oh, to iku. Innalillahi. Mbak, Mbak. Mbak. Tolong, Maya tolong. 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 Mbak. tolong. Maya, Tolong. tolong. Pada mau dibawa kemana, Bu? Kamu siapa? Saya Mutiari, kepala personalia di sini. Ikut saya. Loh, saya mau dibawa kemana, Bu? Bu. Diam kalian. Saya tahu maksud kalian. Kamu kan dalangnya. Siapa namamu? Ya. Alamatmu. Nah, kalian tahu Jombang kan? Tahu. Akan saya selidiki lebih lanjut kamu sih udah. Sebab di Jombang itu tempat munculnya solidaritas buruh yang didalangi oleh PKI. Nama orang tuamu, pekerjaan. Terjadi instansi kesetaraan. Nah, bapakmu pintar, tapi anaknya goblok. Akan kamu buktikan nanti, bapakmu atau saya yang keluar. Berdiri kalian berdua cepat. Buka bajunya sekarang, cepat. Ambil papan nama itu, cepat. Ayo berikutnya, kasih dia papan. Hei, jangan lupa kita masih mempunyai gadis cantik itu. Cepat foto dia juga. Sudah semua? Cepat interogasi mereka. Siksa saja mereka. Sampai mereka mau mengakui perbuatan mereka. Jim atau aku perkosa? Jangan Pak, jangan. Kita akan tunjukkan ada visum yang kedua. Kita akan lihat sama-sama, Dok, apa saja luka-luka yang dialami ini. Yang kiri ya itu tulang kepala dulu tuh, tulang panggul belakangan.
Oke, kita lihat dari awal. Patah berkeping-keping. Patah berkeping-keping, terus ke kanan, dari kiri ke kanan, tulang usus ke kanan, baru langsung ke tengah tulang ke sangkang yang di dasar panggul tuh. Terus patah, jadi bentuknya sudut dari tengah ke kiri ke kanan, baru ke belakang. Ini yang tadi dokter bilang robek dan ada serpihan tulang di labia minora kiri. Lukanya lebarnya cuma 3 cm, bukan dalamnya yang 3 cm. Oke. Kemudian ditunjukkan alat yang ukurannya jauh lebih besar, itu kan nggak mungkin. Yang di rongga perut ada pendarahan dalam. Yang disebut dalam perut ada darah, gitu aja. Visumnya begitu aja, tidak ada laporan jantung, tidak ada laporan hatinya bagaimana, hanya ada sayatan dalam rongga perut dan pendarahan, ya cuma itu aja. Pada saat adik saya meninggal, itu tengah malam jam 11, pintu rumah saya diketok dan saya diberitahu bahwa adik saya telah meninggal dunia. Saya bertanya, adik saya yang mana? Mereka menjawab, siapa lagi kalau bukan Marsina? Langsung mereka memberitahu bahwa adik saya ditemukan di gubuk di Jepang Wilangan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia seperti orang gila dan sudah tidak bergerak sehingga anak kecil yang menemukannya itu ketakutan dan akhirnya lari. Akhirnya ada orang yang melihatnya dan dikatakan sudah meninggal. Kenapa kau tahu sudah meninggal? Itu saya dengar saat di persidangan, katanya karena ada semut yang mengerumuti wajah adik saya. Kalau orang yang masih hidup, walaupun orang itu tidur, itu pasti masih ada reaksi dari tangannya. Itu yang saya dengar dari Pak Wiji yang waktu itu melihat. Pagi hari saat memakamkan jenazah adik saya mendengar banyak orang yang bercerita bahwa adik saya meninggal dalam keadaan pendarahan di kemaluannya. Setelah pemakaman adik saya, sebenarnya tidak ada reaksi apa-apa. Cuma ada Pak polisi yang datang dan menanyakan di mana baju yang digunakan oleh Marsina. Saya jawab, baju itu seharusnya ditangani oleh polisi, karena kalau kasus itu terungkap, itu bisa dijadikan barang bukti. Setelah hampir 40 harian adik saya, kasus itu baru ditangani oleh polisi. Saat itu saya dalam keadaan hamil. 2 hari setelah 40 harian adik saya melahirkan anak saya yang terakhir. Jadi saya mohon kepada Pak Polisi, apabila ada penyelidikan, tolong jangan saya yang dipanggil, tetapi Pak Polisi saja yang datang. Kini, Marsina ada di mana-mana. Dia menyelilapi berbagai produk payung hukum bagi hak buruh. Penjual buruh saat ini hanya sebagai catatan kaki bagi penjual Marsina. Sisanya, kita yang berhura di bawah bayang-bayang romantisme keherikan Marsina. Hingga kita tidak terlalu peduli apakah ada serikat buruh dalam perusahaan. Kita belum benar-benar memahami bahwa serikat adalah tempat saling berbagi kekuatan dan menumbuhkan kepekaan terhadap masalah rekan terdekat. Diam-diam hingga kini, represi tetap menjadi alat bagi siapa saja yang berkuasa. Masalah buruh tidak pernah jauh dari 12 tuntutan yang dirancang oleh Marsina dan kawan-kawan. Kita hidup di sebuah negara dengan warisan tingkah yang brutal. Marsina butuh keadilan. 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 Marsina, hari ini kami buka. Pemirsa, sudah 31 tahun lamanya kasus Marsina masih belum terpecahkan. Para pelaku juga masih banyak yang bebas berkeliaran di luar sana. Apakah benar banyak pelaku yang tertangkap hanya untuk memuaskan rasa penasaran kepada penduduk bangsa? Apakah benar banyak pejabat yang terlibat dalam kasus ini? Dan inilah kasus Marsina, Kartini yang dibungkam. Saya Najwa Shihab, selamat malam.